Oke sob, untuk kali ini gue pengen berbagi pengalaman gue untuk ganti per belakang atau per keong mobil gue lah, mobil khususnya mobil Rush 2011 ya, Rush Konde atau Terios Konde dan lain sebagainya itu sama. Untuk kali ini gue pengen ganti per keong atau disebutnya per spiral. Nah untuk pertama gue pengen dongkrak dulu biar bodinya ini keangkat. Gue pakai dongkrak tabung. Untuk peletakannya itu pas banget di bawah pintu ya buat dongkraknya. Sebenarnya awalnya gue coba di bagian sedikit dalam yang sebatang sama lower arm, cuman waktu gue pasang si batangnya itu kayak sedikit kentop. Nah gue pikir disitu kurang kuat. Akhirnya setelah gue melakukan uji coba, gue ketok-ketok ya di sini kerangka yang paling kuat nih. Nah ini gue dongkrak sampai keangkat bodinya. Jangan lupa juga siapin juga jack stand yang sebagai penopang utama sebenarnya jack stand ini. Ya khawatir mobil jatuh ketika lu udah ngelepas ban. Takutnya kalau dongkrak itu ya tahu sendiri, entah itu ada kebocoran dan sebagainya. Kalau jack stand ini kan dia terikat sama besi palangnya untuk pengikatnya. Pastiin buat dongkrak di sini ini fungsinya hanya sebagai penopang aja buat di awal. Nah ini udah gue buka, pengen gue buka kunci rodanya. Jangan sampai dilepas dulu, tapi sampai terlepas aja biar enggak, maksudnya jangan sampai lepas bautnya, yang penting ngendorin aja dulu. Kalau sekiranya udah kendor semua, di sini pakai kunci 21, ukuran kunci 21, pakai kunci shock 21. Kalau pakai kunci shock ini yang batang panjang ini sebenarnya mempermudah sih. Yang keras-keras tuh bisa. Nah di sini posisi dimana dongkrak buaya bawaan dari mobil dipasang di axle housing atau ya kaki gardan lah, yang langsung ke roda ke belakang itu. Pepetin ke samping, cari aja posisi yang tepat. Sebenarnya tepatnya itu di gundukan itu yang ada alasan itu. Cuman di sini supaya cengkeramannya sebelah kiri ini lebih kuat sih. Nah ini dinaikin sampai ban terangkat. Kiranya ban udah terangkat, pastikan si dongkrak ini mencengkeram kuat di bagian axle housing. Karena sesuai dengan buku instruction manual juga bawaan mobilnya, emang letak buat dongkrak ban belakang itu letaknya di situ, axle housing. Buat kalian semua yang pengen atau belum tahu ya bisa dicek di buku instruction manualnya. Di sini kita lepasin dulu baut-bautnya satu persatu. Jika kalian ada semacam kunci T atau ya impact buat mempercepat pelepasan ya nggak masalah, bisa juga. Sekiranya semua baut udah terlepas, tinggal kita cabut. Kalau misalkan sulit, kita gedor-gedor aja banyak ke atas ke bawah. Biasanya rada ngikat sih dia. Nah, kemudian diangkat. Nah, kita letakkan dulu. Nah buat penempatan ban ini usahakan di bawah mobil. Ini sebagai cadangan juga sih, menambah cadangan ketika takutnya mobil miring atau jatuh. Setidaknya ada cadangan buat tertumpuk ke ban yang kita bisa dongkrak lagi. Nah sekarang proses penurunan gardan, yaitu pertama kita lepas dulu shock breaker belakang ini. Gue pakai kunci yang di impact ini pakai kunci 19 maksud gue 19 atau 17, gue lupa, nggak merhatiin. Cuman buat kunci satunya ini cadangan kunci ringnya pakai kunci 17 atau 14 sekitar itu.
Karena buat mobil-mobil Toyota itu ya lu siapin aja kunci-kunci 14, 17, 19, 21. Itu yang umum sih. Nah di sini gue proses pengen penurunan gardan yang kanan biar dia turun ke bawah secara perlahan-lahan aja sih, jangan terlalu terburu-buru, khawatir meleset dan lain sebagainya. Perhatiin juga ketika dia turun itu pasti pernya dia mulai mengalami peregangan, per keongnya santai tapi pasti. Perhatiin juga sekitar, khawatir mobil goyang dan lain sebagainya. Oke sob, sekiranya udah sedikit turun, lu bisa ngecek atau coba cabut dari per keong ini nih. Nah sekiranya masih sulit, berarti lu bisa turunkan sedikit demi sedikit lagi biar nggak terlalu keras, atau kalau misalkan masih susah bisa turunin lagi dongkraknya, pelan tapi pasti, santai aja, santai. Nah sekiranya udah mulai tapi usahakan si kaki gardan ini jangan sampai turun ke bawah banget, takutnya ada beberapa arm dari kaki-kaki yang lain tuh ngalami peregangan atau tarikan ke samping. Jadi lu usahakan, gue di sini nyoba naikin bodi lagi dengan ngedongkrak bagian bodi yang samping tadi. Nah ini mungkin gak kerekam. Nah ini proses penaikan bodi biar jarak bodi ke tanah juga semakin tinggi. Jadi ketika kita nurunin dongkrak yang di gardan ini bisa mudah untuk meregangkan per keong ke bawah supaya dia bisa dicabut. Nah ini gue pengen ngedongkrak lagi. Sekiranya udah cukup, nah lu bisa nurunin, nyoba tarik juga per keong. Kalau masih sulit ya bisa lu coba turunin lagi dongkraknya. Ini proses penurunan dongkrak yang ada di kaki gardan. Nah, ini mulai proses peregangan, udah sebentar lagi bisa lepas ini. Hati-hati ya sob, soalnya per itu kalau terlalu kuat dia takutnya mental. Safety itu lebih utama dalam proses ini, ngelakuin sendirian. Ini gue masih awal pertama kali sih. Nah kalau misalkan sekiranya masih kurang, nah ini sedikit udah mulai bisa lepas ini dari dudukannya, sok atas bawahnya. Karetnya juga udah hancur banget nih, karet dudukan dari per keong. Lu bisa beli kok yang original di marketplace, harganya itu sekitar 40-50 ribuan lah kurang lebih. Biasanya kalau misalkan lu beli per keong ini udah ada sih, dapat sih karet bantalan bagian atasnya. Nah ini gue coba tarik karena masih sulit, gue pengen sedikit nurunin lagi yang dongkrak di gardan, kaki gardan sebelah kanan. Nah lu perhatiin dia ampernya udah mulai sedikit longgar. Kalau udah mulai longgar begini ya kalian bisa tarik aja ke arah luar secara perlahan-lahan. Kalau misalkan dari atas sulit, bisa bagian dari bagian bawah. Sebenarnya dia penting udah ngeregang, ini cuman kehambat sama dudukan karet aja. Untuk pelepasan per keong gitu aja sih caranya. Oke, terima kasih udah nonton di channel gua. Bye bye.